Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Isratono dan kali ini saya akan share terkait dengan penjelasan dengan konsep bilangan arah pada sebuah garis di ruang 3. Sebuah garis di ruang 3 itu konsep kita tahu bahwa kalau misalnya sebuah garis di ruang 3 itu terbentuk salah satunya adalah dari perpotongan dua buah bidang. Taruhlah di sini ada V1 dan V2. Ya, dengan V1-nya adalah A1X, B1Y dan C1Z dan seterusnya sampai V2 ini. Nah, dari ini semua didapatkan bilangan arahnya adalah A, B, C. Bilangan arah apa ini? Bilangan arah dari G, garis G. Nah, itu adalah A, B, C. Di mana A, B, C ini A-nya sama dengan B1, B2, C1, C2 determinannya ya. Dan B-nya adalah C1, C2 dan determinan itu, dan C-nya adalah determinan ini. Nah, ini didapatkan dari mana? Ini akan kita jelaskan. Jadi di sini kita akan menggunakan konsep aturan Cramer yang teman-teman pernah pelajari dulu waktu zaman SMA, gitu ya. Saya langsung aja ke sini. Jadi Cramer di sini dia bilang bahwa sebuah variabel tertentu bisa diselesaikan dengan menggunakan perbandingan atau perbagian determinan. Oke, untuk jelasnya saya jelaskan nanti itu di akhir. Yang jelas kita berangkat dari sini dulu. Kita tahu bahwa sebuah garis G tadi itu yang jelaskan di awal, itu adalah potongan dari bidang V1 dan V2. Di mana bidang V1-nya itu dia pasti memiliki garis normal. Oke. Yang garis normal itu pasti tegak lurus by definition ya. Berdasarkan definisi, garis normal itu pasti tegak lurus terhadap bidang V1. Dan V2 juga memiliki garis normal di mana dia pasti tegak lurus terhadap bidang V2. Logikanya ketika dia tegak lurus terhadap bidang V2, pasti dia tegak lurus terhadap G. Dan V1 juga pasti tegak lurus terhadap G. Nah, kita bahas di sini. Bilangan arah dari G, BA ini bilangan arah dari G itu adalah A, B, C. A kecil, B kecil, C kecil. Nah, sedangkan bilangan arah dari V1 dan V2 adalah A1, B1, C1, A2, B2, C2. Oke. Dari sini kita mendapatkan bahwa untuk dia dinyatakan tegak lurus, maka hasil kali dotnya itu adalah sama dengan 0. Teman-teman sudah pelajari ini di analisis vektor. Mata kuliah analisis vektor. Jadi harus sama dengan 0. Dan GV2 juga sama dengan 0. Artinya bahwa ini dan dia dioperasikan jatuhnya ini dan dia dioperasikan jadinya dia. Oke. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk ini. Dan jika kita ubah dalam bentuk matriks, maka bentuknya seperti ini. Gitu ya. Nah, aturan Cramer bekerja di mana? Aturan Cramer itu bekerja di sini. Aturan Cramer dia bilang bahwa untuk A itu adalah determinan 1 per determinan, B itu adalah determinan 2 per determinan. Nah, A sama B itu adalah variabelnya di sini. Variabelnya A dan B. Ini adalah koefisiennya. Oke, kita cari variabelnya. Karena teman-teman masih ingat zaman teman-teman SMA itu teman-teman bisa mencari solusi SPLDV sistem bersamaan linear dua variabel X, Y itu menggunakan aturan Cramer salah satunya. Jadi punya banyak cara untuk mencari solusinya, tapi salah satu solusinya adalah menggunakan aturan Cramer. Nah, ini juga yang kita lakukan di sini. Oke. Nah, kita cari dulu apa itu D, apa itu D1, D2. Nah, D sendiri itu sama dengan determinan ini, yang ini. Berarti kan dia sama dengan A1, A2, B1, B2. Itu untuk D-nya. Sedangkan D1-nya itu adalah D1 kan adalah X. Adalah A ya. A adalah A ini. Artinya kita timpakan yang terkait dengan A di situ ke sini. C1, C2 ini kita timpakan ke sana. Oke, maka didapatkan min C1 C min C2 C B1 B2 atau sama dengan C min C1 min C2 B1 B2. Dimana teman-teman kalau ingat sifat matriks, maka dia akan sama dengan B1 B2 C1 C2 C. Min-nya hilang ketika dia berubah jadi kayak gini. Oke. Nah, ini akan sama dengan dia. Berikutnya B2 sama. Berarti kan ini kalau B2 kan berarti bagian B-nya, variabel B. Maka ini kita pindah ke sini.
maka didapatkan A1 A2 min C1 C min C2 C sama dengan C A1 A2 min C1 min C2, atau kita bisa bilang C1 C2 A1 A2 C. Kita punya ini. Oke, kita punya dua itu. Dari sini, dari sini kita mencoba untuk ke sini sekarang. Maka berdasarkan ini ya, berdasarkan dari dia ini, kita kesini deh. Maka kita dapatkan bahwa A sama dengan determinan dari B1 B2 C1 C2 per A1 determinan dari A1 A2 B1 B2 C, ya kan, C. Nah, ini sama aja kayak kita bilang A per C sama dengan B1 B2 C1 C2 per A1 A2 B1 B2. Oke. Nah, ini. Nah, berikutnya yang ini. Sekarang kita ngomong ini. Oke, sini. Nah, B sendiri itu sama dengan di sini kita punya A1 C1 C2 A1 A2 ya, per A1 A2 B1 B2 C, atau kita bisa bilang B per C sama dengan determinan dari C1 C2 A1 A2 per determinan A1 A2 B1 B2. Dari sini kita lihat bahwa perbandingannya ini dan sini memiliki perbandingan yang sama. Kita bisa lihat, saya geser saja di sini. Maka dari ini semua kita bisa lihat bahwa A banding B banding C itu sama dengan harga mutlak dari B1 B2 C1 C2 banding B nya adalah C1 C2 A1 A2 banding A1 A2 B1 B2. Oke. Maka dari sini kita juga bisa bilang bahwa A sama dengan B1 B2 C1 C2, yang mana di sini A-nya nggak ada. Kalau tahu saya bilang kayak gitu gampang aja. B sama dengan C1 C2 A1 A2 dan C sama dengan A1 A2 B1 B2. Terbukti. Jadi dari sini kita bisa menjelaskan bahwa A-nya adalah dia, B-nya adalah dia, C-nya adalah, maka bagian ini sudah terjelaskan. Oke, begitu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk pembuktian kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.